Al-Fatihah lan putuh wal munuh warusuh wasol juzur wa bin talim wa tal malipado istipado napil tipal hadratil habibi sidamati Allah sabi wajhi hujuratul khususan mal fadal kitab sabiyat bi mawadil bariyat al alim al alama syekh al imam abina ajal bina sarma napa dawud amin wa syada anallaha yaghfiru wa yang pun biasa rahman idin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya kana Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daran. Sampai mana Ji? Masalah ahad itu deh, kalau nggak salah mati lampu waktu itu kan. Iya. Mana Ji? Harosah. Qauluhu ta'ala. Allah taala yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari bawah. Iya. 46. 42. Oh iya. Makana Muhammadun abahadin itu ya? Ji, benar kan? Iya. Oh, Zaid bin Haritsah itu Iya. ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Amin. Kita masih menjelaskan tafsirnya lafaz ahad ya. Kemarin dikatakan tafsirnya lafaz ahad itu di Quran ada 7 makna, beda-beda maknanya. Enggak semua maknanya satu. Enggak ada ahad itu Allah, ada ahad itu Kanjeng Nabi kemarin ya. Iya. Macam-macam. Kemudian wayud karu landen tutur disebut opo lafaz ahad pimodiin ing dalam panggonan siji di satu tempat di Al-Qur'an wayuradu landen karepaken min husangi ahad sapa Zaid bin Harisah wadzalika utai mukono Zaid bin Harisah iku qaulu ta'ala dawuh Allah taala maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka na ora ono tidak ada sapa Muhammadun Nabi Muhammad iku aba ahadin bapaknya seorang ini maksudnya adalah Zaid bin Harisah ahad di situ. Min rijalikum saking pirang-pirang wong lanang sira kabeh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bapaknya seorang dari laki-laki masih lihat. Loh, kan Nabi Muhammad punya laki-laki. Nah, anak laki-laki Nabi Muhammad itu semuanya meninggal di saat waktu kecil. Jadi kalau anak kecil ini bahasa Arab bukan rijal. Kalau disebut rojul atau rijal zamannya itu yang udah dewasa. Itu. Nah, makanya ahad di sini yang dimaksud adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu siapa? Anak angkatnya Nabi. Nah, tadinya Zaid itu dinisbahkan kepada kanjeng Nabi, Zaid bin Muhammad tadinya. Turun ayat, nggak boleh ngangkat anak angkat dinisbahkan kepada bapaknya. Nggak boleh diharap. Ada yang ngangkat anak tuh orang berem, akhirnya bin Dede Lukman, padahal bukan dosa. Tetap nggak boleh dirubah binnya. Ada pun situ mau nyantoni, mau ngasih makan, mau silahkan ya. Tapi nggak boleh merubah. Makanya ahad di sini adalah Zaid bin Harisah. Zaid ini bukan anaknya Nabi Muhammad, yaitu bapaknya Harisah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Allah melarang. Tidak boleh. Wayud karu landen sebut opo lapad ahad bi maudhi'in ing dalam panggonan di satu tempat. Wa yuradu lan den karepaken menusang ahad sapa wahidun salah seorang minal makhlukin, salah seorang dari beberapa makhluk. Contoh qauluhu ta'ala rupan dawana ta'ala wala yusriku bi ibadati rabbih ahada gitu. Nah ini kata ahad lagi. Walu yusriku
lan ora kena nyekutuaken sapa wong, tidak boleh menyekutukan bi ibadati rabbihi, dengan menyembah Tuhannya, ahadan, kepada seorang pun. Maksudnya siapa aja, kepada makhluk. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh menyembah Allah itu disekutukan dengan makhluk. Jadi menyembah Allah juga, menyembah makhluk juga nggak boleh. Itu nggak diterima imannya. Itu namanya syirik ya. Ya Allah minta nggak boleh. Mau makhluk itu manusia, mau makhluk itu matahari, mau pohon, nggak boleh. Sholat oge tapi nyembah batu ongkoh. Itu namanya syirik. Nyembah Allah juga tapi nyembah jabatan, syirik namanya. Nyembah Allah tapi nyembah matahari misalkan, nggak boleh. Tuh. Makanya Allah berfirman, wala yusriku bi ibadati rabbihi ahada. Jangan menyekutukan dengan menyembah Allah kepada seorang pun dari makhluk. Yani negesi sapa Gusti Allah kalon murade ahadan ay la yuridu. Ay la yuridu bener Ji. Ya. Ora kena ngarepaken sapa wong. Hah? La yuridu ora kena ngarepaken sapa man bidzalika kalawan ibadati rabbihi ghairullahi ta'ala ing saliyane Allah Ta'ala. Maksudnya tidak boleh di dalam menyembah Allah itu berharap kepada selain Allah. Jangan menyembah Allah berharap pada Allah. Makanya orang itu kalau ria, kalau berharap kepada makhluk ibadah, pengen diperhatikan orang, pengen dilihat orang, ketika nanti kita minta pahala nih nggak dikasih, mau minta orang itu. Kenapa? Karena dia bukan pengen dilihat Allah, bukan pengen diperhatikan Allah, tapi pengen dilihat orang. Itu namanya ria, pamer. Orang sekarang begitu, di sholat tahajud 2 rakaat, dipoto langsung di share di medsos. Alhamdulillah udah qiyamul lail sambil senyum. Maksudnya begitu-gituan itu, iya kan? Coba aja. Kalau bukan pamer apa maksudnya? Ya saya nanya maksudnya. Hah? Ya kan? Ya alhamdulillah, kata-kata bener, alhamdulillah itu Al-Qur'an ya kan? Cuma tujuan situ. Karena itu begini. Dulu orang Khawarij menganggap Sayyidina Ali ini salah. Dia begitu kalau apa-apa kembali kepada Quran dan hadis. Makanya ada orang sekarang gitu. Dikit-dikit kembali kepada Quran dan hadis. Itu kalimat itu benar. Tetapi tujuannya batil. Makanya ada kalimat hak yuradu apa wa iradatul batil. Ada kalimat yang benar tapi terselip tujuan yang batil. Banyak orang sekarang begitu. Kalimatnya ngomongnya benar tapi tujuannya nipu. Ada kan? Karena kalau orang nasihatnya nggak benar nggak mungkin diikuti. Ini nasihatnya benar tapi terselip tujuannya batil. Ada udang di balik batu. Wa inna ma sama ang pasti nengarani hu ing yaumul ahad sapa Allah taala Gusti Allah taala yaumul ahad ing dina ahad. Kenapa Allah menamakan hari ahad itu ahad, hari Minggu, yaumul ahad? Alasannya li anna nasoro, karena satu wong nasoro, orang Kristen nasoro itu qalu pada ngucap sapa nasoro hadza uta yaumul ahad iku yaumuna dino gitu. Orang nasoro ini menganggap bahwa hari ahad ini hari aku, hari kebesaranku. Makanya mereka kan ibadahnya hari ahad, ya kan? Nah di kita pemerintahan padahal mayoritas Islam mestinya hari liburnya Jumat, hari besar kita ya. Cuman kan walaupun yang mayoritas Islam tapi yang gedenya banyaknya mungkin oligarkinya banyaknya orang Soro. Makanya dari dulu hari liburnya ahad ya deh. Nah orang Nasrani mengatakan hari ini hari aku panafa, maka nabi akan hu ing yaumul ahad sapa Allah anhum saking Nasoro. Maka Allah menafikan ahad. Kan orang Kristen itu trinitas, Tuhannya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu sebetulnya nggak masuk akal. Mana mungkin manusia melahirkan Tuhan?
belum pernah ada. Domba melahirkan sapi pernah Ji? Nggak ada. Yang namanya manusia itu pasti melahirkan manusia. Belum pernah ada. Nanam cengkeh buahnya tomat pernah ada? Nggak ada ya kan? Itu udah dari sononya. Kok manusia melahirkan Tuhan kan aneh. Ya kan? Siti Maryam itu manusia, kok lahir Tuhan? Nggak ada. Coba Aras pernah tuh puyuh lahirna cangkurileng. Hah? Dok puyuh diteteskan cangkurileng. Langsung joget, nggak ada. Sepanjang sejarah. Jangankan yang beneran, yang bohongan aja di YouTube belum ada. Yang tipu menipu. Nggak ada. Melak cengek buahnya tomat. Pernah Ji? Belum ada, nggak ada. Ada juga yang kemarin itu orang nih punya kambing, sapi apa kambing? Punya sapi, susu yang pertamanya madu, susunya susu. Ini kambing harus kambing susu. Ya karena dua susu nih, keluar satu keluar madu, yang satu keluar susu. Itu barokah daripada sedekah kemarinnya kitab itu. Itu ada, tapi kalau si kambing melahirkan sapi belum pernah ada. Ya enak nanti kalau kacang-kacang begitu. Domba kelahiran sapi kan kacau kan ajinya. Hah? Kacau enggak? Kacau. Oh. Menak puyuh dikira lahir puyuh gagak misalnya kan kacau. Makanya itu aja mestinya dia nih tahu mana mungkin manusia melahirkan Tuhan. Kan ibunya manusia. Oh kenapa anaknya jadi Tuhan? Ya, Dek. Aneh enggak, Dek? Itu namanya makanya ya kurang pinter dah dikit. Mestinya mereka ini harus pinter. Nah kita alhamdulillah walaupun sekolah hampir luhur amat, tapi di dalam memilih Tuhan benar. Ya kan? Lumayan sekolah katanya sampai profesor, tapi memilih Tuhan gagal. Ya, betul Dek. Ada sekolah lulusan non sarjana. Hah? Iya tapi alhamdulillah milih Tuhan bener. Wakolan kan dikasih sapa Allah Gus. Wakolan kan dikasih Gus Allah. Yaumal Ahad ing dina Ahad. Wa iftaraqat lan misahi sapa nasu manusia. Ba'da Isa ing dalam sawise Nabi Isa alaihissalam ala arba'i firokin ing atase papat pirang-pirang pantan, maksudnya waftarqat berbeda-beda. Manusia ketika setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit itu ada 4 golongan yang menyembah Nasor itu. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tapi kan kalau menurut mereka mah dibunuh, disalib kan. Kalau kita Quran nih diangkat ke langit. Udah kemarin ya. Kemudian disalib kan gitu. Nabi Isa tapi wajahnya wajah orang Eropa ya kan wajah gondrong gitu ya. Lu itu kamu ada tahu kan wajah gitu. Ada 4 golongan Nasturiyah. Yang pertama kelompok Nasturiyah. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit ada beberapa kelompok pantan golongan. Wal Yakubiyah lan yang kedua kelompok Yakubiyah. Wal Milkaniyah dan kelompok Milkaniyah, walul haq dan ahlul haq yang benar yang keempat. Pakola nih, maka berkata siapa Nasturiyah, kaum Nasturiyah ini kelompok daripada Kristen, karena Kristen pun terpecah belah ya, ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodoks, macam-macam banyak. Ada lagi Advent, itu Kristen Advent itu paling sengsara deh. Konon katanya ya, minum nggak boleh yang berwarna, makan nggak boleh yang bernyawa. Istiqomah tempe tahu aja. Iya minum nggak boleh berwarna, kayak kopi berwarna deh. Kan berarti kudu cai bodas, weh. Ya, sirop tuh menang. Komo yang jus begitu nggak boleh. Tapi ada aja pengikutnya. Aduh deh. Jadi setelah diangkatnya Nabi Isa nih, mereka itu orang-orang Nasoro terbagi 4 golongan. Ada yang namanya Nasturiyah, ada yang namanya Yakubiyah, ada yang namanya Milkaniyah, ada yang Ahlul Haq yang benar. Pakola maka
berkata, ngomong, sopan Nasuriyah kaum Nasuriyah, la'anahumullah, semoga Allah melaknat kaum Nasuriyah. Isa utawi Isa iku ibnullah. Nah, ini kelompok Nasoro Nasuriyah menganggap Isa itu anaknya Allah. Masa Allah punya anak? Kapan kawinnya? Iya kan, ini kan nggak masuk logika. Masa manusia melahirkan Tuhan, itu nggak masuk akal. Ayam aja nggak pernah melahirkan entong, bener deh. Manusia melahirkan. Wajah jatuh utawi bojone Allah ke Maryamu. Allah istrinya Maryam, model kan. Nah ini kaum Nasuriyah, semoga Allah melaknatnya. Ini kaum sesat dan menyesat. Nah, kita harus tegas tuh dalam urusan akidahnya. Gak boleh dibikin remang-remang begitu. Waqalat, dan berkata siapa Yakubiyah, kaum Yakubiyah, Kristen Yakubiyah, Nasoro Yakubiyah, la'anahumullah, semoga Allah melaknatnya. Isa, ada Isa, huwa ya Isa iku Allah. Nazila minas sama, Allah turun dari langit ila rohimi Maryam. Kalau kaum Yakubiyah, Isa itu ya Allah, yang Allah turun dari langit ke rahimnya Maryam. Ini yang model Trinitas itu, 3 dari 1, 1 dari 3. Wah, udah membingungkan deh. Oh iya kan, jadi kata dia nih, Allah ini turun masuk ke rahimnya, terus ada. Iya seperti itu tuh. Nah benar juga, jadi Isa nih Yesus Kristus. Kalau kita kan Isa, dia nyebutnya Yesus Kristus kan. Summa horoja ila ardi, kemudian dari Allah tuh masuk ke rahimnya Maryam, kemudian keluar dari bumi, lahir dari bumi. Itulah katanya Tuhan Kristus itu. Itu menurut pendapatnya Yakubiyah, menyesatkan juga. Kemudian ta'ala maluhur Allah, ta'ala maluhur, siapa lugu Allah amma, daripada omongan-omongan ya kuluna kang pada berkata orang-orang kafir, uluan dengan mahlur kabiron dan magung. Itu perkataan orang kafir itu fitnah dan termasuk dosa yang sangat besar, musyrik udah. Waqalat, dan berkata siapa al-milkaniyah, kaum milkaniyah, la'anahumullah, semoga Allah melaknat. Al-alihah, milkaniyah, Tuhan itu ada 3, salah satu ada 3, Maryam, Isa, Allah. Mirip-mirip kan 3-3-nya ya, cuman dari prosesnya doang. Ada yang Allah turun dari langit ke rahimnya Siti Maryam, melahirkan Tuhan, macam-macam. Ini 3-3-nya sesat semuanya. Kama ahbarallahu ta'ala, kayak oleh yang ngadikasih Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasa. Di Al-Qur'an Allah menegaskan, benar-benar telah menjadi kafir orang-orang yang mengatakan Allah ini yang ketiga dari Tuhan yang 3. Allah membantah tuduhan kaum milkaniyah, kaum Yakubiyah, kaum siapa lagi, Nasturiyah. Padahal Siti Maryam itu begini, Siti Maryam ini bapaknya orang soleh, namanya Imron bapaknya. Jadi Imron tuh Musa, nama bapaknya Imron. Siti Maryam juga nama bapaknya Imron. Ibunya Siti Maryam namanya Hana. Bapaknya ahli ibadah, ibunya juga ahli ibadah, orang soleh. Ibunya nih doa, bapaknya doa kalau punya anak nih pengen dia khusus suruh bakti di Baitul Maqdis, pengen gitu. Pokoknya berbakti aja di masjid. Kalau bahasa ini memerbot apa-apa dah jadi di masjid aja gitu ya. Ternyata kok perempuan Ji, anaknya itu Siti Maryam. Ya, tetap karena niatnya begitu, dan Siti Maryam pun ditaruh di Baitul Maqdis di atas. Yang menjaganya Nabi Zakaria, masih familinya Nabi Zakaria. Nah Siti Maryam itu emang dari kecil udah beda, ditaruh di kamar sendiri, nggak pernah kenalan sama laki, nggak pernah sentuh laki-laki. Nabi Zakaria kalau masuk ke kamarnya Siti Maryam, tahu-tahu udah ada makanan, buah-buahan yang belum musim di zamannya. Nabi Zakaria nanya, ya Maryam kan yang pegang kuncinya Nabi Zakaria, buka nganterin makanan, tutup lagi, kunci lagi. Pas buka kok ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini Maryam? Hadza min indi rabbi, ini dari Tuhan.
Udah begitu Siti Maryam itu hamil, Ci. Wah geger udah. Sampai Siti Maryam pun ya Allah udah gak pengen hidup karena geger, Ci. Yang dikeramatkan Siti Maryam ini kan, ini ujiannya hamil Siti Maryam. Sampai Siti Maryam pindah tuh satu tempat, sampailah melahirkan. Kalau orang Kristen kan melahirkannya di Bethlehem ya, Baitul Lahmin kalau bahasa itu. Kalau di Islam nih dia melahirkannya di bawah pohon kurma. Pohon kurma, makanya ketika habis melahirkan lapar kata Allah nih, wahai Maryam, gejog apa ya? Jejak gitu, pohon kurma itu pakai kaki, maka akan berjatuhan buah kurma. Padahal jangankan perempuan habis melahirkan suruh ngajejak pohon kurma, hatta pancebol ngajejak nggak bakalan tuh korma jatuh. Lu tahu kan ada pohon korma kayak gimana? Iya kan? Goyang aja nggak bakalan jejak sok ya. Jejak kalau nggak benar. Tapi kenapa Allah begitu suruh jejak? Maksudnya tetap kita nih harus ada usaha. Hasilnya Allah yang berikan. Kita usaha aja. Usaha aja deh. Nanti tahu-tahu kalau Allah berkenan usaha sedikit hasilnya banyak. Melahirkan, singkat cerita melahirkan. Bingung. Siti Maryam ya mau nggak mau harus pulang gitu. Pulang kepada keluarganya, wah pada nangis keluarga. Maryam, ibu kamu nih orang solihah, bapak kamu orang yang soleh, kok kamu di mana? Semua waktu itu nuduhnya itu, Siti Maryam itu berzina. Wah Siti Maryam mikir pertanyaan-pertanyaan ini nggak usah dijawab tambah runyam. Iya kan, kalau kita udah dituduh begitu dari sana dari ini, nggak usah dikonter satu-satu, habis waktu itu. Maka kata si Maryam, tanya aja eme bayi, sebenarnya nyusuin, tanya. Kok kamu Maryam menghina, kita suruh nanya yang baik. Ternyata itu Nabi Isa yang lagi nyusun. Dia putus susunya, dia ngomong panjang tuh di Al-Quran, Ana Abdullah, aku nih hambanya Allah. Aku disuruh untuk menegakkan sholat, berbakti sama ibu, ini panjang. Akhirnya jelas. Orang Kristen, anak ibnullah kedengarannya ya. Aku nih anaknya, padahal ngomong dia aku ini anak Abdullah. Ya memang ya calon nabi udah selayaknya dari kecil udah banyak keanehannya. Mukjizat. Nabi bisa tahu ade masak apa hari ini, terus makanan yang ada di rumah ade apa, dia udah sebutkan, nggak bisa tahu. Oh ade makannya jengkol, ada tahu, udah bisa. Walaupun udah bisa di sini, ada di sono, tahu. Nggak bisa bikin burung-burungan dari tanah, ditiup, terbang. Tuh, nggak bisa. Nggak bisa banyak, sampai orang yang buta, asal buta nggak ada matanya sama sekali, bikin mata-mataan melek. Penyakit apapun yang berat sembuh oleh Nabi Isa. Sampai puncaknya Nabi Isa dengan izin Allah tentunya semuanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Mau mati masih baru atau yang mati udah ribuan tahun. Ada anaknya Nabi Nuh dihidupkan oleh Nabi Isa atas permohonan ini. Apa benar dihidupkan anaknya Nabi Nuh, Sam bin Nuh, namanya Sam, dihidupkan, hidup lagi, rambutnya putih, kaget. Udah mati waktu itu, matinya masih muda, kamu jadi rambutnya putih, kaget, saking kagetnya. Makanya orang kalau banyak kagetan rambutnya cepat putih. Iya saking kagetnya, lu ya. Kiamat itu saking kagetnya luar biasa. Digambarkan dalam Al-Quran itu perempuan yang lagi nyusu saking kagetnya bayinya dilempar. Kiamat terjadi itu. Perempuan yang hamil tanpa pakai bidan langsung merojol. Biasanya orang kalau kagetnya kaget biasa nih, BAB misalkan mau keluar mangset lagi. Tapi kiamat kagetnya beda sama kaget yang begitu dahsyat. Anak-anak kecil yang rambutnya hitam ketika kiamat langsung putih, saking kagetnya. Gimana kita mendengar suara langit pecah, gak kebayang, air laut tumplek ke sini, gunung-gunung berterbangan, bumi ini kebalik gitu.
Itu Ji. Jadi Nabi Isa begitu tuh. Luar biasa. Jadi itu semua nggak benar tuh. Empat golongan daripada kelompok setelah wafat dia bukan meninggal diangkat ke langit Nabi Isa. Nanti Nabi Isa menjelang kiamat bakal turun. Nanti ini menjelang kiamat ini bakal banyak peperangan. Nanti keluar Imam Mahdi-nya. Terus peperangan tuh nggak berhenti. Keluar Dajjal Ji. Tambah kacau. Dajjal keluar. Turun Nabi Isa. Nabi Isa ini tugasnya membunuh babi-babi. Jadi orang makanya sekarang banyak bakso campur daging babi, apalagi nanti lebaran tuh. Mungkin daging sapi campur daging celengnya. Ada aja deh. Itu nanti turun Nabi Isa, udah dibunuhin semuanya. Makanya hati-hati beli bakso murah loh, nyaji. Bakso 5.000 bisa mangkok penuh atoh, ulah atoh loh, hati-hati. Atau itu daging EP-nya. Ya iya lo daging sapi kan barang kilo nak. Lu ini atau nikmat itu beda, lebih empuk. Ya lebih empuk. Hati. Tuh kalau kecuali udah zaman Nabi Isa tuh, udah dibunuhin semua manusia celeng, babi-babi. Dia menghancurkan salib-salib tugasnya Ji. Kenapa? Karena bisa nggak terima. Dia disalib gitu itu pelecehan besar. Dihancur-hancurin salib. Orang Kristen nanti banyak yang masuk Islam. Kenapa? Orang Yesusnya turun, ya kan? Kemudian juga tugasnya adalah membunuh Dajjal. Itu Dajjal yang sakti mandraguna. Dajjal ini saktinya luar biasa. Itu melewati kuburan misalkan. Yang dikubur hidup. Padahal itu jenis. Misalkan datang ke Dedek, ini aku Tuhan, gak percaya. Kata bapakku Tuhan bukan begitu. Di mana kuburannya bapak? Panggil nama bapaknya. Bangun. Bapaknya gosong. Jadi Lukman, saya ini salah milih Tuhan di alam kuburnya disiksa. Ini Tuhan yang benar ini. Sok mau gimana? Yang ngomong suara apa gitu. Makanya sangat dahsyat banyak Dajjal. Diikuti Dede, ada yang awai nugolis, ada Dajjal. Asal mengakui Dajjal sebagai Tuhan, kasih perempuan itu. Dia bikin surga di dunia. Mungkin ada diskotik macam-macam. Tapi yang dimasukkan ke surganya Dajjal bakal masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetap nggak percaya digergaji. Dari bawah sampai kepala belah dua. Tapi ya itu pilihan yang paling indah. Kalau ketemu Dajjal lebih baik digergaji daripada harus mengakui Dajjal sebagai Tuhan neraka selama-lamanya. Lalu bagaimana Siti Masitohnya? Siti Masitoh nih tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Pas sisirnya jatuh, Siti Masitoh ngomongnya apa? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget putrinya Fir'aun. Ya Masitoh, apa engkau punya Tuhan selain ayahku? Iya, Tuhan yang benar ini cuma satu, Allah. Aku laporin lu ya Maya. Silakan lu Masitoh. Nggak takut sih itu Masitoh. Bener ditanya sama Fir'aun itu si Masitoh. Enggak. Dia tetap dengan pendiriannya Tuhan itu adalah Allah. Airnya digoreng, bikin kewali gede gitu, minyak udah ngegolak-golak. Ayo Masitoh, mau mencabut omonganmu enggak? Enggak. Pertama suaminya digoreng mati. Anaknya gede Ji mati, anak lagi mati. Ada bayi yang ini tinggal bayi itu mau dilempar gitu. Siti Masitoh rada deg-deg di hatinya, nggak tega bayi yang nggak berdosa harus digoreng. Kalau suaminya makan ya udah gede dah, anaknya udah gede, lihat bayi itu, bayi langsung ngomong, wah ibu nggak usah takut, karena udah digoreng mati semuanya. Tapi ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi melewati Palestina itu, Nabi mencium harum luar biasa. Kemudian nanya sama Jibril, ini apa harum yang luar biasa, wanginya luar biasa? Ini adalah kuburan Siti Masitoh. Masitoh itu sebetulnya bukan nama. Masitoh itu bahasa Arab artinya tukang sisir, perempuan yang tukang sisir.
Coba tanya Ustadz CP, siapakah nama aslinya Siti Masitoh? Google aja nggak bisa. Saya tanya sama Google, apalagi Ustadz itu. Saya Google, siapa nama aslinya Siti Masitoh? Kalau si nama asli ibu kita Kartini pasti dijawab Bang Google. Tapi kalau Siti Masitoh, Masitoh itu tukang sisir, bukan nama. Tapi orang nih ini dibikin nama karena orang kita awam kan, gak nanya kiai dulu. Punya anak dikasih nama Siti Masitoh, padahal jadi tukang sisir. Paham deh? Kayak gitu, nanya dulu. Wa qala ngalika sop ahlul haq nih, kelompok yang terakhir, kelompok yang benar. Rahimahullah, rahimah muga-muga paling rahmatu ing ahlul haq sop Rasulullah la ora bal Isa Abdullah. Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi hamba Allah, sama hamba Allah. Wa Maryam ikamatullah, hamba Allah perempuan. Maryam ya hamba Allah kan Islam. Pang jala mangka nurunaken sapa Allah taala tasdikon karena beneraken li ahlil hak maring ahli hak wa takdibanan apa gorohaken li qaulin nasara maring ucapane wong nasara zalika Isa ibnu Maryam qaulul haq alladzi fihi yamtarun dalika utawi mengkono-mengkono anak kang dilahiraken, yang anak yang dilahirkan Isa bin Maryam itu Isa putranya Maryam. Karena emang Isa ini nggak punya bapak. Padahal yang lebih aneh lagi Nabi Adam. Nabi Adam malah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siti Hawa juga begitu. Ya kan, kalau Isa dipertuhankan karena nggak punya bapak, mestinya Nabi Adam. Ya Ji, teboga bapak, teboga indung Siti Hawa. Siti Maryam ada bapak, ada ibunya. Bapaknya Imron, namanya ibunya Hana. Makanya kalau orang kau melahirkan susah, maksudnya keluar angin itu bacaannya itu apa, ya Allah, Hana waladat Maryam. Hana melahirkan Maryam. Maryam waladat Isa. Maryam melahirkan Nabi Isa. Ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai bayi, biidnil malikil ma'bud. Biidnil malikil ma'bud, dengan izinnya Allah yang maha merajai dan yang maha disembah. So, amalan buat itu deh, lo ngalahirkan supaya gampang. Tapi harusnya diwirid, sebelum diwirid gitu, maksudnya sebelum udah 9 bulan dan ya diwirid tuh, setiap sholat baca kali, nanti baru masih ini bacain. Nah itu harus diwirid supaya plung langsung gampang. Bacanya apa? Hana itu ibunya Maryam, waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biidnil malikil ma'bud. Keluarlah wahai jabang bayi dengan izin Allah yang maha merajai dan yang maha disembah. Baca 7 kali. Itu bayinya ngerti udah, dipanggil dengan nama Allah keluar. Lihat alam dunia, oh ini alam dunia. Qaulul haq, ucapan kang bener, alladzi fi kang nem hak, yam taruna pada mang sopo nasoro, padahal yang benar itu Isa Abdullah. Sebenarnya orang Nasara pun ragu, mereka mentuhankan Isa tuh ragu. Isa dibunuh aja sebenarnya dia ragu asli. Cuman udah kadung tokoh-tokoh yang mengatakan begitu, udah aslinya mereka juga apa bener Isa nih yang disalib. Karena di Al-Quran di kita nih dikatakan orang yang pertama, orang Yahudi yang pertama mengejar Nabi Isa, itulah yang Allah serupakan Nabi Isa. Bisa ngomong grebek, dibunuh itu, padahal Nabi Isa diangkat ke langit. Mereka pun ragu deh. Ya cuma karena udah kadung tokoh-tokohnya begitu mensejarahkannya, ya udah, apa boleh buat mungkin ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid, wa ma min ilahin orono utai pangeran iku ilahun wahid kecuali Tuhan yang satu, Allah Mas.
Wa qala lan ngandika sapa ba'dul ulama sebagian ulama sababun nuzulil ayati utawi sebab turunnya ini ayat wa suratilan turunnya surah anna kulla wahidin satemene saben-saben wong siji minal kufar sang pirang-pirang wong kafir wal musyrikin lan pirang-pirang wong musyrik iku ida ngaku-ngaku sapa kufar iku ida ngaku-ngaku sapa kul wahid ilahan ing pangeran tadinya sebelum nunjulnya ayat tadi itu wama min ilahin ilahu wahid. Orang-orang kafir itu sebagai apa salah satu orang kafir atau orang musyrik mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Wajama dan menyangka apa salah satu orang kafir ini annahu sesungguhnya kulu apa ilah syarikullah. Jadi dia mengaku Tuhan atau mentuhankan sesuatu dan Tuhan itu adalah sekutunya Allah. Tidak boleh padahal kan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya ini maksudnya sekutunya. Jadi kalau mau ke Tuhan ini lewat itu. Dia mengaku itu loh. Orang Islam juga kan mensekutukan Allah dengan Ka'bah. Enggak. Ka'bah itu hanya sekedar menjadi kiblat doang. Menjadi kiblat. Lu sholat kalau misalkan gak jelas kiblatnya bagaimana? Masa ada kosongan ke sana, si imamnya di mana? Hah? Iya kan? Begitu. Bukan kita mentuhankan batu, itu bukunya kata orang Islam mentuhankan batu. Ka'bah itu batu. Itu tuduhan fitnah. Kiblat itu hanya untuk mempusatkan arah. Itu. Coba kalau nggak dipusatkan arahnya, oh iya sholat ke masjid bingung kita bikin masjid. Ya Ji, hah? Saya kumah, imam ditaruh di mana? Tengah-tengah. Tengah-tengahnya madep kemana sok? Hah? Ya, iya bingung kalau pada begitu. Masjid itu satu ngaler kan kacau kalau begitu. Itu tuduhan fitnah. Apa tuh Ji? Wajah mana syarikullah pangjala maka nurunaken sapa Allah Taala rodan kana nolak alim atas pendapatnya orang musyrikun. Maka turunlah wa ma min ilahin ilahu wahid, tidak ada Tuhan itu kecuali Tuhan yang esa. Tuh apa Fir'aun aja bingung dikatakan dia kan aku Tuhan, kemana-mana aku Tuhan. Fir'aun ini sakti. Sungai Nil pernah kekeringan. Para petani ini kan tadinya mungkin kebunnya dari Sungai Nil gitu ya, mengalir kebun. Tuhan, ini gimana Sungai Nil kering, kita nggak bisa bercocok tanam. Itu Fir'aun panggil, air, Tuhanmu memanggilmu datang, datang deh, datang banjir. Sakti makanya aku Tuhan, karena sakti. Dia makan apa aja, setiap hari makan sebanyak BAB-nya 40 hari sekali. Kalau adek, sehari berapa kali? 3 kali? Hah? Sekali. Tuh. Terus gak pernah sakit. Mulai dari bayi sampai tua gak pernah sakit. Tuh, umurnya 500 tahun. Panjang umur. Umurnya 500 tahun. Nggak pernah digigit nyamuk Fir'aun. Kalabang, kalajengking nggak berani gigit Fir'aun. Akhirnya ngaku Tuhan tuh gitu. Makanya jangan sakti-saktian karena sombong. Ngaku ini, ngaku itu. Lah itu. Akhirnya di dunia celaka, di akhirat ya celaka. Ya coba aja tuh. Yang ngaku Jibril, Silia Edan, kan sakti-saktian dukun. Ya kan? Yang ngaku nabi, yang pemain bulu tangkis tadinya tanpa di gunung mana di Bogor, gunung mana tuh ngaku nabi di Gua Hira dapat wahyu, dia di Gunung Salak dapat wahyu nih mungkin kan bingung ya itulah gitu. Akhirnya turun ayat Allah untuk menolak perkataan mereka, qul huwallahu ahad. Qul ngucap surah Nabi Muhammad, huwa utai kelakuan iku Allah tapi bisa oleh kuadun dat kang esa, Allah itu maha
Esa. Makanya kita pun Pancasila sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya itu jadi kepalanya sila itu sila pertama. Apapun harus ditakar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hak asasi pun nggak boleh melanggar haknya Tuhan, ya kan? Hak Tuhan dulu baru hak manusia. Ini hak asasi manusia, HAM. Nggak boleh melanggar hak Tuhan. Orang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, harusnya Tuhan yang Maha Esa. Laisa orang ono kula kadu Gusti Allah apa syarikun sekuton, enggak ada yang mengikuti Allah, wala nadirun, dan tidak ada yang menyamai Allah, wala nidun, tidak ada yang membandingi Allah, wala nasirun, tidak ada yang membantu Allah. Enggak ada yang membantu Allah, enggak ada deh. Siapa itu? Malaikat itu hamba Allah, ciptaan Allah semuanya. Semuanya enggak ada yang membantu Allah. Wa huwas samiul basir, adapun dia Allah as-sami yang maha mendengar, al-basir dan yang maha melihat. Itu orang kafir Quraisy itu Tuhannya lebih banyak daripada penyembah berhala di Indonesia. Penyembah berhala di Indonesia Tuhannya 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ya kan. Orang kafir Quraisy Tuhannya ada 360, sebanyak jumlah hari dalam setahun. Jadi dia ini Tuhan harus hari ini Tuhannya ini, besok lu berarti Tuhan ini nganggur setahun, nggak ada gawainya. Orang artinya lu gimana manusia orang Tuhannya ini pengangguran. Itu orang bingung gitu. Kan kata dia begini, urusan problem hidup ini begitu banyak katanya, perlu Tuhan yang banyak katanya. Akhirnya kata kanjeng Nabi begini, hei dia Tuhan nih berat majikan, kamu nih kira-kira enak mana punya majikan satu apa punya majikan banyak sih adek? Hah? Adek lah punya majikan banyak, waduh mau bisa HS. Karena beres iya majikan iya nitah di 360 mati adek. Maka cukup hijau Haji Udin deh. Ya banyak liar. Oh iya bener. Majikannya cukup. Nah begitu Tuhan cukup. Misalkan Tuhan ini perintah 5 waktu dong, iya. Perintah apa? Mesti kan Tuhan ada perintahnya. Ada larangan tuh. Gimana? Makanya oh iya bener. Banyak masuk Islam. Kasih tahu makanya Nabi. Waqala ba'dhum inna musyrikil Arab qalu ya Muhammad unsub lana rabbaka wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.